Salam, saudara-saudara. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Renungan Satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena pemeliharaanmu, kasih setiamu, dan juga segala sesuatu yang kau izinkan terjadi di dalam hidup kami, mengajarkan kami untuk selalu dekat kepadamu, mengajarkan kami untuk selalu menyadari bahwa engkau ada dan hadir di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan engkau tidak pernah diam dan membiarkan kami di dalam berbagai macam kesulitan. Dan pada hari ini Tuhan, kami serahkan waktu kami, hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan satelit kita adalah Kamu Pasti Bisa. Haleluya. Saudara dan saya pasti bisa. Kita akan membaca firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-14 ayat 24 sampai ayat 29. Namun saya akan bacakan ayat 28 dan 29 saja. Bunyinya demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita semua tahu kisah ini, di mana peristiwa ini para murid menghadapi angin badai, angin sakal di tengah-tengah danau, di mana Yesus menyuruh para murid untuk mendahulinya ke seberang, dan Yesus berdoa seorang diri. Tetapi di tengah-tengah persoalan kesulitan yang dihadapi para murid, Yesus datang berjalan di atas air. Dan kemudian Yesus melakukan perkara besar, menenangkan suasana danau, dan mereka semuanya bisa aman. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini ada mujizat yang luar biasa. Yesus berjalan di atas air sebab Dia Tuhan. Tetapi kita melihat Petrus pun berjalan di atas air, sekalipun hanya sejenak atau sebentar saja. Tetapi itu adalah suatu perkara besar, suatu mujizat, sebab Petrus adalah manusia biasa. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa kita, saudara dan saya, sanggup dan bisa melewati berbagai macam kesulitan. Tuhan sanggup menolong kita untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan kita. Amin. Kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa menghadapi kesulitan. Yang pertama, bahwa kita harus siap menghadapi kesulitan. Pentingnya kesiapan mental, pentingnya kesiapan bahwa mengikut Yesus bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah. Dan perhatikan di sini dalam kisah ini, Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului Yesus ke seberang, dan mereka mengikutinya. Dan mereka justru menghadapi angin sakal. Jadi dalam kehidupan kita, siaplah menghadapi kesulitan kapanpun, terlebih di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Dan yang kedua, Yesus berpesan supaya kita tenang menghadapi kesulitan. Nah, ketika para murid itu melihat Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan, mereka pikir itu hantu, lalu ada yang lain itu Tuhan. Dan Yesus berkata kepada para murid, tenanglah, aku ini. Artinya marilah kita tetap tenang di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, di dalam persoalan kita, di tengah masalah yang sedang kita hadapi saat ini di negeri kita. Marilah kita tetap tenang supaya apa? Supaya kita bisa datang di hadapan Tuhan, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bersandar kepada Tuhan, dan tetap percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tenang, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus berani menghadapi kesulitan. Bukan hanya siap, bukan hanya tenang, tapi kita harus berani menghadapi kesulitan. Harus dihadapi.
seperti Petrus. Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, jikalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Ini suatu persoalan yang lebih berat lagi, tantangan bagi kita. Apakah kita berani berjalan di tengah gelombang, di tengah samudra seperti Petrus? Artinya kita harus berani menghadapi apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, sakit penyakit, hadapi dengan berani. Karena saya percaya dengan demikian kita akan berani melangkah keluar dari zona aman kita, dan percaya bahwa Yesus pasti menolong kita tepat pada waktunya. Dan jangan khawatir, kalau kita percaya Yesus ada di dalam kita, maka Dia selalu ada di setiap waktu kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.